Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Paskah yang keempat pada pagi hari ini, Minggu Legi 25 April 2021, dengan tema Pemimpin yang Rela Berkorban. Masuk pada pembukaan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemimpin haruslah punya jiwa melayani. Melayani adalah sebuah karakter, artinya menetap seumur hidup dalam dirinya. Karakter ini tidak ada dengan sendirinya pada seseorang. Ia perlu dibangun, diciptakan secara terus-menerus oleh lingkungan dan kemauan dirinya sepanjang hayatnya. Karena melayani itu membutuhkan pembaruan terus-menerus seiring perubahan yang terjadi di sekitar. Salah satu dari ruh melayani adalah rela berkorban. Berkorban adalah menyerahkan bagian dari dirinya untuk karya yang konstruktif, membangun bagi dirinya dan komunitas. Bentuk pengorbanan bisa dalam bentuk waktu, pemikiran, dana, tenaga, dan doa. Pemimpin bagi GKJ adalah majelis, penatua, diaken, dan pendeta. Artinya kepemimpinan yang bersifat kelompok, maka perlu sebuah kerjasama, jalinan yang saling menguatkan dan membangun di antara majelis. Pemimpin dalam arti yang luas adalah kita semua, karena jemaatnya adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Karena itu maka kita semua perlu belajar untuk memiliki jiwa rela berkorban. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah keempat dengan kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua, berhimpun semua.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Silakan duduk. Kita masuki panggilan ibadah. Teladan dari jiwa rela berkorban adalah Kristus. Pemikiran yang menyumbang cara pandang baru dalam memahami hukum Taurat yang ditaati pada waktu itu, penuh legal, formal, dan kekakuan. Sehingga Taurat itu tidak lagi dianggap beban, tetapi sebuah cinta. Cinta adalah tanda hati yang terpaut dengan sungguh, tidak munafik atau penuh kepura-puraan, berani dan mau mengakui kekurangan dan kelebihan diri yang dicintai. Cinta terlebih suka memberi ketimbang menerima. Cinta juga penuh kejujuran, baik dalam hati, pikiran, penampilan, perkataan maupun seluruh hidupnya. Sehingga hidupnya penuh rasa hormat pada Tuhan dan sesama. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165. Mari kita memuji namanya dalam Kidung Jemaat 33 bait pertama dan kedua. Saudaramu kudengar, suaramu kudengar. Sama-sama kita akan mendengar sabda Tuhan menurut bacaan leksionari pada Minggu Paskah yang keempat ini adalah Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita mempersiapkan hati dalam doa. Kami ingin mendengar sabda-Mu, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini kita akan melihat sebuah perikop tentang gembala yang baik, di mana bacaan kita kali ini diambil dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Perikop gembala yang baik dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi kita hanya mengambil dari ayat 11 sampai dengan 18 yang demikian. Akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika melihat di dalam perikop ini, ternyata ada dua jenis gembala, yaitu gembala yang baik sekaligus sebagai pemilik, dan juga ada gembala yang diberikan upahan untuk menggembalakan domba-domba seseorang. Mari kita belajar, ada 3 hal yang berbeda dari gembala yang baik dan upahan. Sifatnya, baik yang lahir, baik gembala yang baik itu, baiknya, kebaikan itu lahir dari hati, ajek dan tidak tergantung keadaan, bahkan orang lain. Upahan juga adalah baik, tetapi kebaikan ini muncul karena dia diupah. Artinya kebaikan yang bisa dibuat-buat berdasarkan niat. Niatnya dia diupah, maka dia akan berbuat baik kepada yang mengupahnya. Dan juga motivasi dan keadaan. Jadi kita melihat ketika ada serigala, gembala yang upah ini akan meninggalkan. Jadi kebaikan itu juga bisa menurut keadaan. Atau dalam bahasa kaum muda, menurut mood. Jadi kita berbuat baik juga bisa menurut mood kita. Nah, yang kedua, ketika ada tantangan atau ancaman, gembala yang baik akan menghadapinya dan akan memperhatikan setiap kawanan domba. Tetapi yang upahan akan lari masa bodoh, yang penting dirinya aman. Yang ketiga, kita bisa melihat sikap gembala terhadap domba. Mengenal dengan baik, ada komunikasi bahkan kepada domba yang lain. Ini bisa diartikan juga kepada jemaat yang berbeda gereja. Jadi domba yang lain, domba dari kandang yang lain bisa diartikan seperti itu. Tetapi gembala yang bersifat upahan tidak peduli acuh, hanya mengenal yang baik kepadanya, atau yang menuruti kata-katanya, atau domba yang gampang diatur atau dikendalikan, atau yang sesuai dengan kehendaknya. Dari hal-hal di atas yang bisa kita lihat di perikop tentang gembala yang baik, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa totalitaslah yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan. Tidak setengah-tengah. Dan untuk sebuah totalitas ternyata dibutuhkan cinta. Saya melihat ini dari sebuah gambaran ketika seorang anak tidak
mencintai pelajaran matematika, maka ini akan berakibat pada cara dia belajar tentang matematika, berakibat cara pandang dia terhadap bapak ibu guru matematika, dan berakibat pula pada hal-hal yang lain termasuk nilai yang berkaitan dengan matematika. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita belajar atau melakukan sebuah pelayanan tanpa cinta, maka itu akan menjadi beban. Akan menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksikan pelayanan kita masing-masing. Kalau ternyata di dalam pelayanan kita masih ada beban, kita merasa bahwa ini sebuah beban. Jadi saya ditugaskan, saya mengunjungi, ini beban. Jadi seolah-olah menjadi sangat berat ketika akan melakukannya. Dan juga dipenuhi dengan kekhawatiran, engkau, dan sebagainya. Ya, saya hanya seorang tamatan SMA, lalu menjadi seorang majelis. Dan jemaat itu banyak yang sarjana, bahkan S2. Engkau dan sebagainya. Dan juga penuh dengan ketakutan-ketakutan. Nanti ketika saya bertugas, saya melayani, nanti disarui, nanti tidak berkenan dan seterusnya. Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah totalitas dalam pelayanan kita sudah didasari cinta? Jadi kenapa Yesus memberikan nyawanya, Bapak Ibu? Kita pernah membaca sebuah rayuan, lautan api akan ku seberangi demi cintaku padamu. Laut yang begitu luas bahkan itu menjadi api, itu otomatis akan membunuh orang yang akan menyeberangi. Tetapi dia rela melakukan itu demi cintanya. Jadi artinya bahwa kita harus mulai mencintai pelayanan kita. Kita harus mulai mencintai gereja kita. Kita harus mulai mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Ini yang dibutuhkan dalam kerangka pemimpin yang rela berkorban. Yang terakhir, Bapak Ibu, ternyata juga dibutuhkan respon dari para domba. Di sana domba mengenal suara tuannya. Jadi di sini dibutuhkan kepekaan untuk mendengar. Kepekaan ini perlu dimiliki oleh kita semua sebagai jemaat. Karena dengan kepekaan itu kita akan memahami. Jadi misalnya karena suatu hal seorang majelis tidak datang di katekisasi pangrimat, lalu ada banyak suara di sana. Tetapi karena kita punya kepekaan dalam memahami seseorang tersebut, maka kita mampu menyadari, mengakui keberadaannya yang juga penuh dengan kekurangan. Yang kedua adalah menerima. Jadi kepekaan juga adalah menerima. Bapak Ibu, apa jadinya ketika kita memesan sebuah barang, COD ya, biasanya kalau digambar itu bagus karena sudut pandang kamera dan foto. Lalu ketika sampai ke tangan kita, ternyata barang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar, apa yang ada di foto, tidak sesuai dengan harga. Lalu apa yang kita lakukan? Kecewa, marah, ngunek-ngunek, misuh-misuh, komplain. Menerima, kepekaan juga adalah menerima, artinya bahwa bisa saja
apa yang ada di hadapan kita ternyata memiliki kekurangan. Siap enggak kita dengan kekurangan itu? Siap enggak kita dengan, kalau kelebihan tidak usah ditanya lagi. Kalau barang itu sampai dan ternyata bahkan lebih dari yang kita harapkan, maka kita akan memamerkan, memfotonya, mempostingnya, menjadi status dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan harapan, ada kekurangan, ada cacat di dalamnya, maka kita akan segera menyimpannya dengan tidak baik, ya. Bukan menyimpan dengan baik, tetapi menyimpan dengan tidak baik. Jadi kepekaan juga adalah kemampuan menerima sesuatu, menerima seseorang. Dan kepekaan yang ketiga adalah bertindak bukan dari cara kita. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita mencoba berpikir dan bertindak dengan cara dan kebiasaan kita. Misalnya, ketika kita nyarwe, ojo nganggo tangan kiwa nek menerima sesuatu. Ternyata kita tidak tahu bahwa beliau adalah seorang yang kidal. Ketika seorang yang kidal kita perlakukan sebagai seorang yang bukan kidal, maka kita tidak akan siap. Yang baik bagi kita tangan kanan. Tapi bagi seorang yang kidal, yang baik adalah tangan kirinya. Bahkan tangan kirinya itu bisa melakukan hal lebih baik dari tangan kanannya. Seorang petenis, ya saya lupa nama itu, menggunakan tangan kirinya untuk bermain tenis. Itu lebih baik dari tangan kanannya. Kita akan menyalahkan, kita akan menganggap kalau sesuatu digunakan tangan kiri itu tidak baik, tidak benar. Itu cara kita yang menggunakan tangan kanan. Yang kebiasaan kita menggunakan tangan kanan untuk makan, untuk menerima sesuatu. Kepekaan adalah cobalah memahami seseorang yang menganggap tangan kiri itu lebih baik. Kidal itu lebih baik. Berpikirlah dengan cara mereka supaya kita bisa memahami bahwa ternyata tangan kanan dan tangan kiri adalah baik. Keduanya diciptakan Tuhan. Maka jangan pernah menganggap tangan kananlah yang paling baik, tangan kiri tidak baik. Jadi dari kecil saya juga selalu diperlakukan begitu. Ketika menerima permen dari seseorang, maka ketika tangan kiri saya nyaut, langsung ditamplek oleh simbokku. Ojo. Dan kita sudah membiasakan tangan kiri untuk cebok itu ya. Untuk wawi, untuk hal-hal yang buruk. Tidak pernah menggunakan tangan kiri untuk hal-hal yang baik. Jadi inilah yang harus kita lihat. Kepekaan adalah bagaimana sebenarnya gembala. Gembala melihat dombanya. Jadi sekali waktu domba perlu melihat dari cara gembala. Orang Jawa punya cara yang paling mudah untuk melatih kepekaan. Yen ora gelem dijiwit, ojo jiwit. Belajar nepake. Empan papan. Kalau kita diperlakukan demikian, ojo ngene ojo ngono, piye rasane ati lan manah kula lan panjenengan. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa cinta menjadi bagian kami melakukan sebuah pelayanan, melakukan sebuah pekerjaan, dan belajar. Kiranya kami dituntun dan dipahamkan atas cinta yang sudah Engkau berikan dalam melayani kami manusia dengan memberikan nyawa. Memberikan nyawa adalah sebuah tanda cinta yang paling tinggi. Tanda cinta yang paling level yang tertinggi. Oleh karena itu, walaupun kami tidak mampu melakukan apa yang sudah Engkau ajarkan,
tapi kami berusaha untuk mendasari pelayanan kami, pekerjaan kami, dan kehidupan kami dengan cinta. Sehingga itu bukan lagi beban, bukan lagi ketakutan dan kekhawatiran. Maka Engkau juga mengajarkan kami untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, dan kepekaan mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi, setiap jemaat, setiap keluarga, setiap gereja di pergumulan pandemi ini, supaya kami bisa memahami bahwa pandemi ini berlangsung juga demi kebaikan-kebaikan kami. Kami belajar untuk saling memperhatikan. Kami belajar untuk lebih nengenki mereka yang ringkih, mereka yang sepuh, mereka yang masih anak-anak. Kenapa begitu lama? Karena mengubah cara pandang dan cara pikir membutuhkan proses yang begitu panjang. Sehingga pandemi ini menjadi bagian dari pembelajaran kami untuk belajar mencintai hidup ini, untuk belajar mencintai sesama. Terima kasih ya Tuhan. Hanya berkat-Mu atas kami semua, setiap keluarga dan setiap anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian sekolah, yang akan ujian sekolah, yang sudah mengikuti SNPTN dan akan lagi mengikuti ujian di perguruan-perguruan tinggi. Kiranya juga Tuhan menolong kami, mempersiapkan diri untuk naik kelas di setiap tahapan-tahapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja pada hari ini, tanggal 25 April, akan ada majelis yang berakhir masa jabatannya sebagai penatua dan diaken, dan juga ada saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken. Dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi mereka yang telah berakhir masa jabatannya, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis, akan dilayankan juga peneguhan penatua dan diaken yang baru. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kehidupan bersama. Gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya Tuhan berkenan memanggil para pelayan-pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik dalam bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Saudara-saudara penatua dan diaken yang akan mengakhiri masa jabatan dipersilahkan untuk berdiri di tempat, yaitu Saudara Suseno. Saya persilahkan untuk berdiri. Saudara Sugimin, Saudara Sri Widodo Ariwardana, Saudara Wahyu Kristiawan, Saudara Petrus Sangadi, Saudara Sumarno, Saudari Sumini, Saudari Purwanti Nugrahaini, Saudara Mardini. Menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Terima kasih.
sekali lagi jemaat dan majelis GKJ Karangnoko atas pelayanan saudara selama ini, bahkan di masa pandemi ini berjuang bersama-sama melewati dan terus melewati pandemi ini. Terima kasih dan silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatannya sebagai panatua dan diaken dipersilahkan untuk berdiri, yaitu Saudara Suseno, Saudara Sriwidodo Ariwardana, Saudara Wijiono, Saudara Sugito Wiyoto, Saudari Sumini, Saudara Subadiono, Saudara Siswanto, Saudara Mardini. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerjasama dengan penjabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Suseno? Bagaimana jawab Sriwidodo Ariwardana? Bagaimana jawab saudara Wijiono? Bagaimana jawab saudara Sugito Wiyoto? Bagaimana jawab saudari Sumini? Bagaimana jawab saudara Subadiono? Bagaimana jawab saudara Siswanto? Bagaimana jawab saudara Mardini? Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik dan akan meneruskan sampai pada akhirnya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Syukur atas karunia ini, juga syukur atas setiap pendamping dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada kami, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk keluarga yang akan mendampingi mereka dalam pelayanan. Kiranya Engkau juga berkati mereka, Engkau karuniakan kesabaran, keteguhan, dan kesehatan serta keselamatan. Syukur atas karena Tuhan Engkau memperlengkapi bagian pelayanan di GKJ Karangnongko ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang baru diteguhkan sebagai penatua dan diaken, saya minta untuk berdiri. Di hadapan jenengan, baik yang hadir di sini maupun secara live streaming, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah mereka penatua dan diaken yang baru diteguhkan. Di hadapan saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja. Hendaklah saudara-saudara senantiasa mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 sebagai berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah penatua dan diaken yang baru diteguhkan ini untuk memimpin saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihilah dia, dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Silahkan duduk kembali. Dan pada kali ini sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan saudara bersama-sama dengan kami Majelis Gereja, dan juga kepada istri dan suami saudara dan keluarga saudara, kami Majelis ingin menyampaikan tali kasih kami, walaupun tidak seberapa, yang akan diserahkan oleh Bapak Suyitno dan Bapak Gandung Suroto.
Saatnya bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita dasari persembahan ini dengan firman-Nya yang demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan juga. Raja Daud sangat bersukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita pada hari ini, persembahan mingguan dan persembahan syukur untuk majelis yang lereh dan diteguhkan. Dan nanti untuk memberikan persembahan sudah ada kantong yang berada di depan. Untuk yang di sebelah utara adalah persembahan syukur atas lerehnya majelis. Kemudian yang sebelah selatan untuk kantong mingguan. Mari kita bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan kita iringi Kidung Jemaat 35 bait pertama dan kedua, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan doa kami hantarkan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk nikmat yang Engkau berikan pada kami dalam bentuk apapun, termasuk udara yang kami hirup, sehingga paru-paru kami mampu mendistribusikan oksigen, sehingga tubuh mendapat kesegaran baru untuk beraktivitas dan berpikir dengan jernih. Terima kasih Tuhan atas semuanya, termasuk pandemi ini yang mengajarkan kami untuk tidak egois, mementingkan diri kami, juga kerelaan dan belajar untuk berbagi. Untuk itu
kami akan berdoa doa Bapa kami bersama-sama yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hiduplah dalam cinta dan cintanya dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Ya Yesus, ku berjanji. Kidung Jemaat 3, 69a, 1 dan 2.